Di tengah derasnya arus modernisasi pangan dan menjamurnya berbagai produk makanan instan dari seluruh penjuru dunia, terdapat satu jenis makanan yang tetap bertahan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Makanan itu adalah tempe. Bagi sebagian orang, tempe mungkin hanya dianggap sebagai lauk sederhana yang dijual murah di pasar tradisional. Namun bagi jutaan keluarga Indonesia, tempe merupakan sumber protein yang terjangkau, mudah diperoleh, dan telah menjadi bagian dari budaya makan turun-temurun selama berabad-abad. Dari warung kaki lima hingga restoran berbintang, dari dapur sederhana di desa hingga kawasan perkotaan yang padat penduduk, tempe hadir dalam berbagai bentuk olahan. Tidak berlebihan jika Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat konsumsi tempe terbesar di dunia. Bahkan banyak peneliti pangan internasional mengakui bahwa tempe merupakan salah satu warisan kuliner paling berharga yang pernah lahir dari Nusantara. Namun di balik reputasi tersebut tersimpan sebuah kenyataan yang cukup menggelitik. Negara yang dikenal sebagai pusat produksi tempe dunia ternyata belum mampu memenuhi sendiri sebagian besar kebutuhan bahan baku utamanya. Sebagian besar kedelai yang digunakan untuk memproduksi tempe dan tahu justru berasal dari luar negeri. Dengan kata lain, industri tempe nasional yang terlihat kuat dari luar sesungguhnya masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pasokan global. Kondisi ini memunculkan sebuah paradoks yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, Indonesia berhasil menjadi raksasa pengolah tempe. Di sisi lain, fondasi utama yang menopang industri tersebut masih bertumpu pada hasil pertanian negara lain. Ketika kapal-kapal pengangkut kedelai terlambat berlayar, nilai tukar rupiah melemah, atau harga kedelai internasional melonjak akibat gejolak geopolitik, dampaknya langsung dirasakan oleh para perajin tahu dan tempe hingga ke tingkat paling bawah. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, tempe bukan sekadar produk pangan biasa. Ia memiliki nilai historis yang sangat panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tempe lahir dari kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan gizi di tengah berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, memahami persoalan tempe berarti juga memahami hubungan antara sejarah, pertanian, ekonomi, dan kedaulatan pangan Indonesia. Jejak sejarah menunjukkan bahwa tempe telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Pada masa kolonial Belanda, ketika sistem tanam paksa menyebabkan berbagai kesulitan ekonomi dan pangan bagi rakyat, tempe menjadi salah satu sumber makanan penting yang membantu masyarakat bertahan hidup. Saat hasil pertanian terbaik harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dan akses terhadap bahan pangan bergizi menjadi semakin terbatas, masyarakat memanfaatkan kedelai yang difermentasi menjadi tempe sebagai alternatif sumber protein yang murah namun bernilai gizi tinggi. Dalam situasi tersebut, tempe bukan sekadar makanan. Ia menjadi simbol kemampuan rakyat kecil untuk bertahan dalam kondisi yang serba sulit. Melalui proses fermentasi alami, kandungan protein dalam kedelai menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh. Hasilnya adalah makanan sederhana yang mampu memberikan asupan nutrisi penting bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber protein hewani yang harganya jauh lebih mahal. Seiring berjalannya waktu, tempe terus berkembang menjadi salah satu pangan favorit masyarakat Indonesia. Popularitasnya semakin meningkat karena selain murah, tempe juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Tidak sedikit ahli gizi yang menyebut tempe sebagai salah satu makanan fermentasi terbaik di dunia karena kandungan protein, serat, vitamin, dan mineral yang dimilikinya. Akan tetapi, di balik keberhasilannya menjadi makanan rakyat yang dicintai berbagai kalangan, terdapat masalah mendasar yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Industri tempe nasional sangat bergantung pada kedelai impor. Berbagai data menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan kedelai Indonesia dipenuhi melalui impor dari negara-negara produsen besar seperti Amerika Serikat dan Brasil. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan yang tidak bisa dianggap remeh. Ketika harga kedelai dunia naik akibat gangguan produksi atau meningkatnya permintaan global, biaya produksi tempe dan tahu di Indonesia ikut melonjak. Para importir akan membeli kedelai dengan harga lebih mahal, dan kenaikan biaya tersebut pada akhirnya diteruskan kepada para perajin. Sementara itu, para perajin seringkali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan. Akibatnya muncul berbagai strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Salah satu fenomena yang cukup dikenal masyarakat adalah munculnya istilah tempe silet. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika ukuran tempe diperkecil atau diiris sangat tipis agar harga jual tetap terjangkau bagi konsumen. Secara ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai shrinkflation,
yaitu kondisi ketika ukuran atau isi produk dikurangi tanpa diikuti penurunan harga yang setara. Bagi konsumen, fenomena tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun bagi keluarga berpenghasilan rendah, pengurangan ukuran tempe berarti berkurangnya sumber protein yang mereka konsumsi setiap hari. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat memengaruhi kualitas asupan gizi masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah yang sangat bergantung pada tempe sebagai sumber protein utama. Ironisnya, kondisi ini bukan terjadi karena petani Indonesia tidak mampu menanam kedelai. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah memiliki produksi kedelai yang cukup kuat. Akan tetapi, berbagai tantangan membuat budidaya kedelai lokal semakin sulit berkembang. Harga pupuk yang tinggi, biaya produksi yang terus meningkat, keterbatasan teknologi pertanian, serta ketidakpastian harga jual membuat banyak petani enggan menanam kedelai. Dalam banyak kasus, petani lebih memilih menanam komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Akibatnya luas lahan kedelai terus menyusut dari tahun ke tahun. Produksi nasional tidak mampu mengejar pertumbuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Kesenjangan antara produksi dan kebutuhan inilah yang kemudian diisi oleh kedelai impor. Perubahan besar mulai terlihat setelah krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-1998. Pada masa tersebut Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat. Untuk memperoleh bantuan keuangan internasional, pemerintah harus menjalankan berbagai kebijakan reformasi ekonomi yang salah satunya berkaitan dengan liberalisasi perdagangan. Salah satu dampak dari kebijakan tersebut adalah berkurangnya peran negara dalam mengendalikan tata niaga kedelai. Sebelum era liberalisasi, pemerintah memiliki instrumen yang relatif lebih kuat untuk melindungi petani lokal dari tekanan pasar global. Namun setelah berbagai pembatasan impor dilonggarkan, kedelai impor semakin mudah masuk ke Indonesia dalam jumlah besar. Masuknya kedelai impor memberikan keuntungan tertentu bagi industri pengolahan karena pasokannya melimpah dan kualitas fisiknya relatif seragam. Namun di sisi lain, kondisi tersebut membuat petani lokal semakin sulit bersaing. Mereka harus menghadapi produk impor yang diproduksi dalam skala sangat besar dengan biaya yang jauh lebih rendah. Persaingan yang tidak seimbang ini perlahan mengubah struktur industri kedelai nasional. Indonesia semakin bergantung pada impor, sementara produksi dalam negeri mengalami stagnasi. Akibatnya, setiap gejolak yang terjadi di pasar internasional langsung berdampak pada stabilitas industri tahu dan tempe nasional. Di balik persoalan tersebut, muncul pula berbagai perdebatan mengenai kualitas kedelai lokal dan kedelai impor. Sebagian pelaku industri lebih menyukai kedelai impor karena ukuran bijinya lebih besar, warnanya lebih seragam, dan tingkat kebersihannya lebih tinggi. Kedelai impor juga tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang besar sehingga memudahkan perencanaan produksi. Sebaliknya, kedelai lokal sering dianggap memiliki ukuran yang lebih kecil dan kualitas yang tidak selalu seragam. Namun sejumlah perajin berpengalaman justru menilai bahwa kedelai lokal mampu menghasilkan tempe dan tahu dengan karakteristik yang lebih baik. Tempe dari kedelai lokal sering dianggap memiliki rasa yang lebih khas, sedangkan tahu yang dihasilkan cenderung lebih padat dan tidak mudah hancur. Sayangnya, keunggulan tersebut seringkali kalah oleh pertimbangan ekonomi dan ketersediaan pasokan. Dalam dunia industri, kepastian pasokan menjadi faktor yang sangat penting. Selama produksi kedelai lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten, ketergantungan terhadap impor akan terus berlangsung. Pada akhirnya, persoalan kedelai di Indonesia bukan hanya tentang tempe atau tahu. Di dalamnya terdapat cerita panjang mengenai arah pembangunan pertanian, kebijakan perdagangan, kesejahteraan petani, serta kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Tempe yang setiap hari hadir di meja makan masyarakat ternyata menyimpan kisah yang jauh lebih kompleks dibandingkan yang terlihat di permukaan. Apabila kondisi saat ini terus berlanjut, Indonesia berisiko semakin bergantung pada pasar internasional untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendasar. Sebaliknya, apabila produksi kedelai nasional dapat diperkuat melalui dukungan kebijakan, teknologi, dan insentif yang tepat, maka ketergantungan tersebut perlahan dapat dikurangi. Pada akhirnya, masa depan tempe Indonesia tidak hanya ditentukan oleh para perajin yang mengolahnya, tetapi juga oleh kemampuan bangsa ini dalam membangun sistem pertanian yang kuat dan berkelanjutan. Sebab tempe bukan hanya sekadar makanan. Ia adalah simbol ketahanan rakyat, cermin perjalanan sejarah bangsa, sekaligus pengingat bahwa kedaulatan pangan tidak pernah lahir dari ketergantungan yang berkepanjangan terhadap pihak lain.